Di dalam doa. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian dan nyanyian kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami memohon hikmat daripada Engkau supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk boleh melawat setiap dari kami, bekerja menenangkan hati dan pikiran kami, melembutkan dan membentuk hati kami, agar kami boleh memiliki kemauan untuk mengubah dan memperbaiki kehidupan kami lebih lagi, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan, diberikan sebuah anugerah oleh Tuhan untuk boleh bertemu, boleh menyapa Bapak Ibu, dan kita boleh bersekutu bersama-sama. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73. Mari bersama kita membuka dari Mazmur 73. Jika sudah mendapatkannya, mari kita membacakan secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, begitu seterusnya hingga ayat ke-28. Mazmur 73, LAI memberikan judul Pergumulan dan Pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sedang kembali dibuat geram
dibuat marah oleh pengadilan dan hukum yang ada di negeri ini. Kenapa? Karena sedang ramai sebuah berita tentang seorang pengusaha sekaligus public figure yang terkenal. Dia melakukan sebuah kejahatan, merugikan negara, tetapi dia mendapatkan hukuman yang dinilai terlalu ringan. Diberitakan pengusaha ini merugikan negara, melakukan kasus korupsi, kasus pencucian uang dengan sebuah PT, dan dia merugikan negara hampir sebesar 271 triliun rupiah, hampir 300 triliun. Kejahatan yang merugikan negara, merugikan banyak sekali pihak, tetapi di dalam pengadilan dia hanya divonis hukuman penjara selama 6,5 tahun saja. Masyarakat geram, merasa tidak adil. Mereka membandingkan dengan sebuah kasus di mana ada seorang nenek tua umur 63 tahun yang hidup sederhana, hidup miskin. Dia dituduh mencuri 7 batang kayu jati. Dan nenek ini dijatuhi vonis hukuman penjara selama 1 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah. Banyak pihak yang mengkritik, banyak pihak yang merasa tidak adil, tidak masuk akal hukum di Indonesia ini. Bahkan ada yang mengatakan menusuk rasa keadilan karena terlalu keras bagi mereka orang-orang lemah, terlalu keras bagi mereka yang miskin. Tetapi hukum tersebut seakan menjadi lembek, menjadi tidak berlaku sama sekali bagi mereka yang berkuasa, bagi mereka yang orang-orang kaya. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah realita kehidupan yang kita hadapi sekarang. Di dalam kehidupan kita sering melihat orang-orang yang jahat, hidupnya itu enak. Yang kaya semakin kaya. Kita melihat orang-orang yang berkelakuan buruk, banyak berbuat jahat, penuh dengan tipu muslihat. Mereka seperti tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Kita melihat orang-orang yang memfitnah kita, membuat kita hidup sengsara, seperti tidak pernah mendapatkan pembalasan atas apa yang mereka lakukan. Dan karena realita ini, tidak sedikit orang yang akhirnya kecewa. Kecewa dengan pemerintahan, kecewa dengan negara, kecewa dengan orang-orang di sekitar mereka, bahkan kecewa dengan Tuhan dan mempertanyakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di masa sekarang itu bukanlah sebuah hal yang baru. Dari zaman perjanjian lama sudah banyak terjadi hal-hal ketidakadilan ini. Dan hal inilah yang dilihat sekaligus menjadi pergumulan Asaf. Namun kabar baiknya adalah sekalipun di tengah ketidakadilan yang ada di dalam dunia ini, yang mungkin kita alami ataupun pernah kita rasakan, di sana tetap ada Tuhan yang baik bagi mereka yang tulus hatinya. Tetap ada Tuhan yang baik bagi mereka yang bersih hatinya. Nah Bapak Ibu Saudara, Mazmur 73 ini adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Asaf. Nah siapakah Asaf itu? Asaf itu adalah salah satu pemimpin pujian dari 3 pemimpin pujian lainnya yang cukup penting di zaman Daud. Dan dia adalah salah satu pemimpin pujian terbesar di dalam perjanjian lama. Dikatakan Asaf ini berasal dari keturunan Lewi, keturunan imam. Dan seperti yang kita tahu di zaman Israel kuno, yang boleh melayani di rumah Allah, di bait Allah, itu adalah orang-orang yang dari keturunan Lewi, keturunan imam. Asaf di dalam Alkitab dicatat pernah menjadi kepala pemimpin pujian. Dia memimpin paduan suara, dia pintar di dalam bermain alat musik, dia menciptakan lagu-lagu yang kemudian dinyanyikan oleh jemaat di dalam ibadah. Seluruh bangsa pada waktu itu tahu siapa Asaf. Mereka mengenal siapa Asaf. Asaf adalah salah satu orang yang cukup penting, bahkan bisa dibilang sangat penting di dalam pelayanan ibadah di bait Allah pada waktu itu. Namun dalam bagian ini Asaf menjadi sangat jujur. Dia menyatakan apa yang menjadi pergumulannya, dia menyatakan apa yang menjadi kegelisahannya. Dan mungkin
Pergumulan Asaf ini pernah membuat dia hampir menyerah, pernah membuat dia hampir berhenti dari pelayanannya. Di dalam ayat yang pertama, Asaf memulai pujiannya dengan sebuah pengakuan iman. Dia memuji Allah dan berkata bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebuah kebenaran yang sebenarnya sudah diketahui oleh Asaf. Tetapi Asaf mengaku bahwa dia pernah meragukan hal ini. Dia pernah hampir tidak percaya dengan hal ini. Oleh karena itu di ayat selanjutnya dia berkata bahwa dia sendiri pernah hampir terjatuh. Dia pernah hampir tergelincir. Kakiku hampir terpeleset. Nah, sesungguhnya apa yang menyebabkan Asaf ini hampir tergelincir? Apa yang menyebabkan Asaf ini hampir terpeleset? Asaf cemburu melihat kehidupan orang-orang fasik. Asaf ini sepertinya tidak hanya sekedar melihat, tetapi dia mengobservasi, dia meneliti, dia memperhatikan dengan saksama bagaimana kehidupan dari orang-orang fasik ini. Orang-orang fasik adalah mereka yang tidak taat, mereka yang memberontak, mereka yang hidup seolah-olah tidak butuh Tuhan. Bahkan dikatakan orang-orang fasik ini berani dan bangga untuk melakukan kejahatan. Mulut mereka mencibir, menghina orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Asaf melihat ada orang-orang seperti ini. Dia mulai melihat, memperhatikan seperti apa kehidupan mereka. Dan Asaf pun terkejut dengan hasilnya. Karena mereka yang jahat, itu hidupnya terlihat sangat enak. Bahkan bisa dikatakan lebih enak dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang saleh. Asaf menjadi mempertanyakan, loh, bukankah Tuhan itu seharusnya baik bagi mereka yang tulus? Bukankah seharusnya Tuhan itu baik bagi mereka yang bersih hatinya? Bukankah seharusnya Tuhan itu menghukum, menghakimi orang-orang fasik ini? Asaf menjadi heran, karena bagi Asaf, seharusnya orang-orang yang jahat itu menerima hukuman di dalam dunia ini. Dan orang-orang yang baik itu mendapatkan banyak berkat di dalam dunia ini. Oleh karena itu di ayat yang ketiga, Asaf itu mengatakan bahwa aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran dari orang-orang fasik ini. Nah, kata kemujuran atau kemakmuran di dalam TB2 itu menggunakan bahasa asli shalom. Dan seperti yang kita tahu, shalom itu adalah kata damai yang biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dipilih, bagi orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Bagi mereka yang dikasihi oleh Allah diberinya shalom. Makanya Asaf menjadi sangat bingung, kenapa Tuhan memberikan shalom untuk orang-orang fasik ini? Kenapa orang-orang jahat ini hidupnya sangat enak, seakan-akan mereka menerima janji Tuhan? Orang-orang fasik ini dikatakan mereka sehat, gemuk. Gemuk di sini artinya sukses, hidup makmur, bebas mau makan enak kapan aja. Tidak ada penyakit yang menimpa mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka pembual, artinya suka menyombongkan diri. Mereka congkak. Mereka biasa melakukan kekerasan terhadap orang lain. Mereka menyindir, mengata-ngatai orang dengan sangat jahat. Mereka memeras orang, bahkan di dalam ayat ke-8 dikatakan mereka berani untuk membicarakan pemerasan yang mereka lakukan itu dengan sangat bangga. Dikatakan mereka juga berani membuka mulut, melawan langit seakan-akan mereka adalah penguasa. Di ayat yang ke-11 dikatakan orang-orang fasik ini sama sekali tidak takut kepada Tuhan. Mereka mencemooh Tuhan dengan berkata, mana mungkin Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Mana mungkin ada pengetahuan pada yang maha tinggi.
Bapak Ibu Saudara, sewaktu saya berulang kali membaca bagian ini dari ayat ketiga sampai ke-12, saya menyadari satu hal, di mana ayat 10 itu menjadi ayat yang sangat miris. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dan juga dalam terjemahan beberapa bahasa Inggris, di situ dikatakan orang-orang itu berbalik memihak kepada mereka orang-orang fasik ini. Jadi orang-orang yang sangat jahat tidak hanya memiliki kehidupan yang enak, tidak hanya sehat, makmur, tetapi banyak orang-orang yang memihak, berpaling kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, secara umum kita lebih menyukai orang-orang yang baik itu memiliki kehidupan yang enak ya. Selayaknya kalau kita nonton film, kita lebih suka kalau film itu happy ending. Happy ending gimana? Happy ending itu artinya orang-orang yang jagoan, superhero yang menegakkan keadilan itu harus menang di akhir nanti. Sedangkan mereka yang jahat itu harus kalah. Kita lebih suka untuk itu. Ya mungkin yang baik itu harus mengalami kekalahan dulu mungkin harus babak belur dulu, harus susah payah dulu. Tetapi di akhir nanti nih, dia harus menang. Dan yang jahat harus kalah sampai benar-benar kapok, baru kita puas. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, hal demikian juga yang kita inginkan. Kita tidak tahan ketika melihat ada orang-orang jahat. Bukan semata karena kejahatan yang mereka lakukan, bukan semata karena hukuman yang terlalu ringan, tetapi karena kehidupan mereka yang enak, karena mereka sehat, mereka makmur, dan banyak orang yang berpihak kepada mereka. Kita sulit menerima hal itu. Demikian juga dengan Asaf. Hati Asaf sangat bergumul, tidak bisa menerima itu. Makanya dia menyimpulkan di ayat yang ketiga, aku cemburu. Aku cemburu. Nah, kata cemburu di sini itu menggunakan bahasa asli kana, yang bisa juga diartikan sebagai iri hati, sebagai jealous, envious. Dan inilah yang menjadi masalah Asaf, Bapak Ibu. Kecemburuan atau iri hati itu sebenarnya memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia berkata, saya ingin apa yang orang lain punya. Kalau orang lain mempunyai barang yang bagus, saya juga harus punya barang bagus itu. Kalau orang lain memiliki rumah yang mewah, saya juga harus mempunyai rumah yang mewah. Atau paling nggak setara deh, gedenya sama. Kalau orang lain mendapatkan pujian, saya juga harus lebih lagi mendapatkan pujian tersebut. Itu bentuk yang pertama. Dan bentuk yang kedua dari kecemburuan adalah saya berharap orang lain kehilangan itu. Ini jauh lebih buruk dari egois, Bapak Ibu. Karena dia mengharapkan sesuatu yang jahat terjadi kepada orang tersebut. Inilah kecemburuan. Dan ini yang menjadi masalah Asaf. Dia cemburu melihat segala hal yang dinikmati oleh orang-orang yang jahat, tetapi dirinya sama sekali tidak mempunyai itu. Lantas apa yang menjadi harapan Asaf? Apa yang Asaf inginkan? Sangat mudah Bapak Ibu, Asaf itu mengharapkan orang-orang yang jahat itu seharusnya hidup menderita, dan dirinya lah yang harusnya hidup enak. Asaf mengakui kenapa dia menginginkan hal tersebut. Karena di dalam kesehariannya dia sudah mencoba mempertahankan hatinya yang bersih. Dia membasuh tangan, tanda tak bersalah. Maksudnya apa? Maksudnya dia menjaga diri dalam segala hal. Dia menjaga hidupnya, tidak melakukan dosa. Dia menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi kenyataannya yang dia dapatkan justru kesulitan hidup. Hidupnya menderita. Sampai dia mengatakan, sepanjang hari aku kena tulah.
Aku kena hukum setiap pagi. Kita tidak tahu secara persis bagaimana kehidupan Asaf karena tidak dijelaskan secara detail, tetapi yang bisa saya bayangkan, mungkin Asaf ini hidupnya sakit-sakitan. Mungkin keluarga Asaf ini berantakan. Mungkin perekonomian Asaf ini pas-pasan. Mungkin juga dia difitnah oleh orang, diperlakukan tidak adil oleh orang. Mungkin banyak sekali penderitaan lainnya yang dia alami. Makanya Asaf tidak bisa mengerti kenapa hidupku seperti ini Tuhan. Bahkan Asaf sampai-sampai mengatakan sia-sia. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Kalau bisa diparafrasekan dengan bahasa sekarang, mungkin Asaf akan berkata, buat apa aku beribadah? Buat apa aku hidup benar? Buat apa aku melakukan firman Tuhan? Kalau seperti ini, tidak ada untungnya bagi aku beribadah dan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka lebih baik aku mending jadi orang jahat saja. Lebih baik aku melakukan kejahatan saja. Melakukan apa yang aku mau. Bapak Ibu, sesungguhnya kita perlu berhati-hati dengan pola pikir seperti ini. Kenapa? Karena pola pikir inilah yang menjadi pola pikir iblis. Di dalam kitab Ayub, iblis itu menuduh Ayub dan berkata seperti ini. Ayub itu beribadah karena Tuhan memagari Ayub dengan segala hal yang baik. Cabut itu semua, maka Ayub akan mengutuki engkau. Jadi iblis itu menuduh Ayub beribadah, Ayub melakukan perbuatan baik karena dia sudah merasakan segala berkat dari Tuhan. Coba saja kalau Ayub hidup sengsara, hidup menderita, mungkin Ayub akan mengutuki Tuhan. Itu yang iblis pikirkan Bapak Ibu. Akan tetapi iblis ini salah. Karena Ayub tidak seperti itu. Tetapi akan sangat celaka Bapak Ibu, jika iblis menuduh kita dengan tuduhan yang sama, dan ternyata dia benar, bahwa hari ini kita beribadah, kita berbuat baik, kita melakukan firman Tuhan, hanya sebagai alat, supaya kita lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, apakah hidup kita beribadah hari ini seperti itu? Apakah kita melakukan setiap perbuatan baik, melakukan firman Tuhan, menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, hanya sebagai alat, supaya kita lebih lagi mendapatkan berkat dari Tuhan. Inilah keadaan Asaf, Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, Asaf tidak berhenti sampai dia menceritakan pergumulannya saja. Asaf juga menceritakan bagaimana perubahan hidup yang dia alami. Di dalam ayat yang ke-16 sampai ke-17, Asaf berkata dia itu terus bergumul. Dia pengen mengerti, pengen mengetahui maksud Tuhan itu apa, tapi dia tidak bisa. Sampai akhirnya Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah, barulah di situ sudut pandangnya berubah. Seorang penafsir menjelaskan masuk ke dalam tempat kudus Allah itu adalah ketika Asaf masuk ke dalam bait suci. Ketika Asaf melihat mezbah kudus Allah menyala. Ketika Asaf melihat tempat hewan korban dipersembahkan untuk menebus dosa. Disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Asaf tersadar bahwa tidak ada pengampunan bagi orang-orang fasik. Tidak ada keselamatan bagi mereka orang-orang fasik. Tetapi bagi mereka yang beribadah kepada Tuhan, bagi mereka yang setia kepada Tuhan, disitulah ada pengampunan dan keselamatan. Asaf baru tersadar, Bapak Ibu.
betapa beruntungnya dia karena dia mendapatkan anugerah dari Tuhan. Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah dan Allah mengubahkan sudut pandang Asaf menjadi sudut pandang Injil. Sehingga Asaf bisa melihat bahwa kasih karunia, pengampunan, sukacita terbesar itu hanyalah dari Tuhan. Dan perubahan sudut pandang inilah yang membuat Asaf melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Orang-orang fasik yang awalnya terlihat hidup enak, terlihat hidup tanpa masalah, sekarang Asaf baru tersadar betapa celakanya mereka. Karena sesungguhnya mereka itu berada di tempat-tempat yang licin. Mereka mudah sekali jatuh. Sebentar lagi mereka akan hancur dan binasa. Bahkan Tuhan itu tidak memandang kepada mereka. Asaf yang tadinya iri hati, yang tadinya cemburu melihat orang-orang itu, dia sekarang tidak mampu lagi untuk cemburu. Dia yang tadinya mengasihani diri dan menganggap Tuhan tidak peduli kepadanya, sekarang dia baru tersadar betapa besar anugerah Tuhan bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, apakah setelah itu kehidupan Asaf menjadi berubah lebih gampang? Saya rasa tidak, Bapak Ibu. Kehidupan Asaf bisa sama saja sulitnya. Tetapi perubahan sudut pandang inilah yang membuat Asaf hidup dengan sangat berbeda. Di dalam ayat 21-24, Asaf itu berkata, "Ketika hatiku merasa pahit, ketika buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ketika penderitaan, sakit, beratnya hidup terus dia alami, ketika dia harus mati sampai hancur, bahkan dikatakan dia tidak mengerti, dia seperti hewan di dekat Tuhan, tetapi aku mau tetap di dekat Tuhan." Bapak Ibu, banyak orang ketika sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kesulitan hidup, mereka justru lari. Mereka justru pergi menjauh dari Tuhan. Tetapi Asaf di sini justru berkata dia mau dan akan tetap di dekat Tuhan. Dia tidak mau dan tidak akan lari dari Tuhan. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dan Asaf melanjutkan perkataan dengan berkata bahwa Tuhan itu memegang tangan kanannya. Tuhan menuntun dia dengan nasihatnya. Bahkan Asaf yakin dan percaya pada waktunya Tuhan akan mengangkat dia ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya Asaf. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga mengalami banyak sekali ketidakadilan. Bahkan di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus itu menjelaskan bahwa dirinya itu tidak berlaku licik. Dia tidak memalsukan firman Allah. Malah sebaliknya, dia menyatakan kebenaran, dia memberitakan Injil kepada banyak orang. Tetapi apa yang Paulus dapatkan? Dirinya ditindas, dianiaya, bahkan dihempaskan dan dijatuhkan. Namun Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ. Dia memberikan kabar baiknya bahwa Allah itu memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah sehingga ketika Paulus ditindas, dia tidak terjepit. Paulus tidak ditinggalkan sendiri ketika dia dianiaya. Dan Paulus tidak binasa, walaupun dia harus dijatuhkan dan dihempaskan. Tidak hanya Asaf, tidak hanya Rasul Paulus,
Tuhan kita, Tuhan Yesus pun mengalami hal demikian. Dia ditindas, difitnah, dianiaya. Dia yang tidak bersalah dianggap bersalah. Bahkan Tuhan Yesus harus menjalani penghukuman yang paling hina. Penghukuman yang paling kejam, paling keji. Mati di atas kayu salib. Semua ketidakadilan, semua penderitaan itu rela Tuhan Yesus jalani. Supaya engkau dan saya diberinya pengampunan. Supaya engkau dan saya diperdamaikan dengan Bapa. Supaya engkau dan saya dijadikan benar di dalam Dia. Dan seperti yang kita tahu setelah 3 hari kematiannya, pada waktunya Tuhan Yesus dibangkitkan dan diangkat naik ke dalam kemuliaan bersama dengan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, inilah hidup kekristenan. Di tengah-tengah dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah korup dengan dosa, banyak hal yang terjadi, kesulitan, pergumulan hidup yang tidak ada habisnya. Tetapi di sana ada janji Tuhan, di mana Dia selalu menuntun kita. Dia selalu menguatkan kita. Sampai nanti waktunya, Dia mengangkat kita, membawa kita ke dalam kemuliaan. Dan janji itulah yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Menjadi alasan kita untuk mau tetap dekat dengan Tuhan. Tidak mau jauh dari Tuhan, apapun keadaannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Mazmur 73 ayat ke-25. Mari bersama kita membuka Mazmur 73 ayat ke-25. Sebuah bagian yang sangat indah dan saya rasa kita jarang untuk memikirkan tentang hal ini. Mari kita membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa gerangan ada pada kita di surga nanti? Siapa yang menjadi milik kita dan ada untuk kita di surga nanti? Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita nanti meninggal, berpulang ke rumah Bapa, satu-satunya yang ada pada kita, milik berharga kita, harta terbesar kita, itu hanyalah Tuhan sendiri. Dialah satu-satunya yang kita punya, sekaligus menjadi satu-satunya yang paling kita butuhkan. Maka dari itu Asaf bisa berkata, selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Karena di surga dia cuma punya Tuhan, maka di bumi ini yang kuingini cuma Engkau, Tuhan. Tidak ada yang lain yang ingin aku kejar. Bapak, Ibu, Saudara, bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan ya. Kita tentu boleh memiliki keinginan-keinginan. Entah itu mungkin keinginan berlibur, keinginan jalan-jalan, keinginan makan enak, rekreasi dengan keluarga. Tentu kita boleh memiliki keinginan-keinginan. Tetapi jangan sampai keinginan-keinginan tersebut akhirnya menjadi fokus utama kita. Jangan sampai akhirnya keinginan-keinginan tersebut menawan kita dan jadi tuan atas kita yang kita kejar terus mati-matian. Jangan sampai keinginan-keinginan itu harus kita dapatkan dulu baru kita merasa bahagia. Bapak, Ibu, hidup kita bukan untuk menikmati itu semua. Bukan untuk semua kenikmatan itu. Hidup kita adalah untuk Tuhan.
untuk mengerjakan panggilan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi engkau dan bagi saya. Hidup kita adalah untuk mengerjakan panggilan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi engkau dan bagi saya. Maka dari itu Bapak Ibu, di ayat yang ke-26, Asaf itu bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun aku hancur betul, tidak punya apa-apa, sekalipun badanku remuk karena sakit, sekalipun aku kesepian, aku difitnah, mengalami kesengsaraan, sekalipun aku harus hancur sampai mati, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bagianku bukanlah segala berkat yang Allah berikan, tetapi bagianku adalah Tuhan sendiri yang sudah memberikan dirinya. Bapak Ibu Saudara, sejujurnya apa yang dialami oleh Asaf ini juga pernah saya alami. Dan Mazmur 73 ini menjadi salah satu mazmur yang menguatkan saya di dalam menjalani panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Sedari saya masuk ke dalam dunia perkuliahan, saya sudah banyak ditunjukkan, sudah banyak melihat ketidakadilan yang terjadi. Khususnya di dalam pelayanan musik, seakan kesempatan pelayanan itu terbuka bagi mereka yang sudah jago, yang sudah mahir secara skill. Tetapi kesempatan pelayanan itu seakan sangat-sangat tertutup bagi mereka yang dianggap pemula, dianggap belum sejago itu. Semakin saya masuk ke dalam dunia pelayanan, saya semakin jelas melihat, bahkan pernah sekali waktu saya mengalami secara pribadi hal-hal yang kurang mengenakan. Saya diperlakukan tidak adil, saya ditekan, bahkan sekali waktu saya difitnah oleh rekan pelayanan saya sendiri. Hal-hal tersebut tentu membuat saya kecewa, Bapak Ibu. Membuat saya sangat marah. Marah dengan keadaan, kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan saya juga marah dan kecewa dengan Tuhan. Saya mempertanyakan, Tuhan, kenapa ini terjadi sih sama saya? Kalau memang Engkau adalah Tuhan, tunjukkan, nyatakan keadilan-Mu, Tuhan. Kalau memang Engkau adalah Tuhan yang baik, kenapa Engkau membiarkan ini semua terjadi sama saya? Kenapa mereka yang sudah jahat kepada saya tidak hidup menderita? Kenapa mereka tidak mendapatkan pembalasan? Kenapa justru saya yang sudah menyerahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan, hidup saya semakin sulit, semakin menderita? Kalau seperti ini, saya lebih baik mundur. Lebih baik saya tidak usah menjadi hamba Tuhan. Lebih baik saya mengejar apa yang saya cita-citakan, yang saya impikan. Bapak, Ibu, Saudara, perjalanan yang saya lalui itu bukanlah perjalanan yang mudah. Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang, penuh emosi, penuh air mata. Sampai ketika saya masuk ke dalam perkuliahan, di situ perkuliahan tentang perjanjian lama, dan dosen saya itu sedang membahas Mazmur 73 ini. Tuhan pakai Mazmur ini, kelas tersebut untuk menyadarkan saya. Tuhan menyadarkan saya seberapa besar kasih Tuhan bagi saya. Yaitu sebesar dirinya. Dia mati untuk saya. Dia sudah memberikan segala sesuatunya sampai habis-habisan. Dia tidak hanya sekedar memberikan berkat, tidak hanya sekedar memberikan kemakmuran, hidup yang sehat, tetapi dia memberikan dirinya sendiri.
bagi pengampunan saya, dan juga bagi pengampunan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tentu setelah itu kehidupan saya tidak berubah 180 derajat menjadi mudah. Sampai hari ini pun saya masih terus bergumul dengan yang namanya tantangan hidup, tantangan pelayanan. Tetapi karena perubahan sudut pandang itulah, saya bisa menjalani hidup dengan lebih berbeda. Karena perubahan sudut pandang itulah yang menguatkan saya, meneguhkan iman saya, bahwa benar, sangat-sangat benar, Tuhan itu baik. Bagi orang yang bersih hatinya, bagi orang yang tulus hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita cemburu? Mengapa kita tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Mengapa kita lebih mengingini hal-hal yang lain ketimbang Tuhan itu sendiri? Melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita belajar untuk jangan fokus melihat orang lain. Kita belajar untuk jangan fokus lihat diri kita. Jangan lihat apa yang sudah saya kerjakan, lalu membandingkan dengan orang lain, dan akhirnya kita marah sama Tuhan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan kita pikir kita hidup untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita ubah sudut pandang kita. Mari kita ubah fokus kita kepada Tuhan. Kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi dirimu. Kepada apa yang sudah Tuhan berikan bagi dirimu. Maka sekalipun hidup terasa berat, sekalipun tantangan gak ada habisnya, kita bisa dengan yakin berkata, aku suka di dekat Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Tuhan itu baik bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan memegang tangan kanan kita. Dia menuntun kita dengan nasihatnya. Dan pada waktunya, Dia akan membawa kita ke dalam kemuliaannya. Bapak Ibu, maukah engkau tetap dekat pada Allah? Apapun keadaannya. Maukah engkau tetap menjadikan Allah sebagai tempat perlindunganmu? Maukah engkau menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Dia? Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, Bapak Ibu. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita tanyakan pada diri kita, apakah saat ini kita marah kepada Tuhan karena kesulitan-kesulitan kehidupan? Apakah saat ini kita cemburu kepada orang-orang di luar sana yang hidupnya enak? Berdoalah dan mintalah agar Tuhan mengubah sudut pandang kita. Sehingga pada waktu kita melihat dari sudut pandang Injil, kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan bagi kita. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami, menghiburkan kami, bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, bahwa dunia ini sudah rusak karena dosa, tetapi Engkau tetap Allah yang setia. Engkau tetap menuntun kami dengan nasihat-Mu. Engkau tetap berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, ampuni kami
jika kami seringkali tergoda untuk iri hati. Ampuni kami jika kami masih sering ragu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Ampuni kami kalau kami masih sering mengingini hal-hal yang lain daripada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah Bapa melalui firman-Mu hari ini Engkau boleh mengarahkan hati kami, mengarahkan fokus kami, sudut pandang kami kepada sudut pandang Injil, sehingga kami bisa menyadari betapa besarnya anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Bapa, jika di antara kami masih ada yang bergumul dengan keraguan, dengan kekecewaan, dengan iri hati, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka damai sejahtera-Mu, dan tunjukkanlah bahwa Engkau adalah bagian kami selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kiranya apa yang sudah kami dengar hari ini tidak hanya berlalu begitu saja, tidak hanya menjadi pengetahuan saja, tetapi boleh menjadi sebuah kekuatan ketika kami menjalani kehidupan, menjalani setiap langkah kami. Pimpin kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.